Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatwa Stambuk 130 2019 0318, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai tugas 1, pengujian perangkat lunak. Dengan studi kasus, pengukuran laporan arus kas dengan metode direct dan indirect. Perbedaan pertama dari laporan arus langsung dan tidak langsung dapat dilihat dari cara penyusunannya. Pada metode langsung, penyusunan dilakukan berdasarkan pada buku kas bank. Untuk menggunakan metode ini, Anda harus melaporkan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Sedangkan pada metode tidak langsung, penyusunan dilakukan berdasarkan laporan laba rugi dan neraca. Dengan metode ini, laba rugi bersih harus disesuaikan dengan cara mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk kegiatan operasional di masa lalu dan masa depan, serta unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau penerimaan. Unsur dan komponen penyusun. Daftar jenis penerimaan kas dan pembayaran yang paling umum digunakan dalam format laporan arus kas metode direct. Pertama, penerimaan kas dari pelanggan. Kedua, pembayaran atau pembelian kepada pemasok. Tiga, pembayaran kepada karyawan. Keempat, pembayaran bunga dan pajak. Lima, pembayaran kas dan pembelian aset tetap. Yang terakhir, penerimaan kas dari penerbitan saham. Seperti yang dilihat, daftar pembayaran dan penerimaan tersebut memberi pengguna laporan keuangan cukup informasi mengenai dari mana saja sumber penerimaan dan kepada siapa pembayaran dilakukan. Ini adalah salah satu unggulan utama dari metode langsung dibandingkan dengan metode tidak langsung. Investor, kreditor, dan manajemen dapat benar-benar melihat dari mana perusahaan mengumpulkan dana dan kepada siapa perusahaan itu membayar dana. Sayangnya, metode tidak langsung tidak mencantumkan detail informasi tersebut. Yang kedua, daftar jenis penerimaan kas dan pembayaran yang paling umum dan digunakan dalam format laporan arus kas metode indirect. Yang pertama, beban depresiasi dan amortisasi. Yang kedua, untung atau rugi atas pelepasan aset tetap. Yang ketiga, piutang usaha. Empat, beban dibayar di muka. Kelima, persediaan. Keenam, utang usaha. Yang terakhir, utang pajak penghasilan. Adapun contoh laporan arus kas metode langsung dan tidak langsung. Yang pertama itu metode langsung atau metode direct. Arus kas dari aktivitas operasional. Laba bersih 40.507.500 rupiah kurang akun piutang 9.862.000 kurang aset lancar lainnya 662.000 kurang persediaan barang 6.286.000 tambahan penyusutan dan amortisasi 7.812.500 rupiah tambah akun hutang 5.507.000 tambah hutang dan hutang lainnya 0 rupiah tambah liabilitas jangka pendek lainnya 61.000. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional sebesar 2.922.000.
Arus kas dari aktivitas investasi. Kurang aset tetap senilai Rp0, kurang aktivitas investasi lainnya senilai Rp0. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi senilai Rp0. Arus kas dari aktivitas keuangan. Tambah liabilitas jangka panjang senilai Rp0. Tambah ekuitas senilai Rp350.700.000. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas keuangan sebesar Rp350.700.000. Dan kenaikan atau penurunan kas senilai Rp357.778.000. Total deposisi bank senilai Rp0, saldo kas awal Rp0, dan saldo kas akhir senilai Rp350.778.000. Metode indirect. Arus kas dari aktivitas operasional. Penerimaan dari pelanggan senilai Rp558.000. Aset lancar lainnya senilai Rp0. Pembayaran ke pemasok senilai Rp1.980.000. Kartu kredit dan liabilitas jangka pendek lainnya Rp0. Pendapatan lainnya senilai Rp0. Pengeluaran operasional senilai Rp1.500.000. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional senilai Rp2.952.000. Arus kas dari aktivitas investasi. Perolehan atau penjualan aset Rp0, aktivitas investasi lainnya Rp0. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi senilai Rp0. Adapun arus kas dari aktivitas keuangan, pembayaran atau penerimaan pinjaman senilai Rp0. Ekuitas atau modal senilai Rp350.250.700.000. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas keuangan senilai Rp350.700.000. Kesimpulannya, perbedaan metode langsung dan tidak langsung dalam penyusunan laporan arus kas terlalu signifikan. Pemilihan metode ini hanya mempengaruhi bagian dari kegiatan operasional perusahaan, sedangkan bagian dari kegiatan investasi dan pembiayaan akan tetap sama. Sekian pembahasan materi mengenai tugas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.